contoh ilmuna. Nah, itulah celoteh apa makolah sebagian ulama. Nah, udah gitu ya. Nah, sini kan ini bedanya amr atau umar apaan gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada wawunya umar aja. Kalau ada wawunya apa? Amr. Tahu ya? Gitu ya. Lagi kalau nggak ada wawunya umar, kalau ada wawunya amr gitu ya. Baik, lanjut. An Abdullah bin Umar wa bani Amr Aydon juga ini hadis mauquf dan marfu. Ingat ya, udah dijelasin ya apa itu hadis mauquf, apa itu hadis marfu. Mauquf sampai sahabat, kalau marfu sampai nabi. Bunyi hadis ini begini, Innallaha ta'ala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqal jannata, tatkala Allah menciptakan surga, qalatil malaikatu, berkata para malaikat, ya. Kata para malaikat, apa ucapan malaikat kepada Allah? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ij'al lana hadihi, jadikanlah ini surga buat kami saja, jangan buat anak Nabi Adam, intinya begitu. Ij'al hadihi, ya. Ya, ij'al lana hadihi, jadikan ini surga buat kita saja, jangan buat anak Nabi Adam. Udah, kata malaikat, surga buat kita aja. Fa innaka, engkau kan khalaqta li bani Adam ad-dunya, kau sudah menciptakan dunia, bagiannya buat manusia. Kalau anak ada manusia dia khalifah, ini ja'ilu, itu qala rabbuka ya. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilu fil ardi khalifah, di muka bumi ada yang ngurus. Kata malaikat, kalau emang dunia bagiannya anak Adam manusia, ya udah deh, surga buat kami saja. Kata siapa ini? Malaikat, ya'kuluna fiha wa yashrabun, mereka kan bisa makan, bisa minum di dalam dunia. Udah, surga buat kami saja. Ya, nah sebelum Allah menjawab, ada mau ngejelasin surga. Ya, sebentar ya. Baik, pertama tingkatan surga dulu, plus namanya. Ada 8 nama surga. Sebagai perbedaan yang bisa kita masuk logika itu, yang mendekatkan logika itu. Kalau neraka itu kayak rusun ke bawah, kalau surga ke samping kayak komplek ya, kayak komplek gitu. Kalau rusun gitu dia, kan komplek ada rusun gitu. Komplek ya, apa tuh naik? Ya, kalau mati gimana nih? Kok kesian ya Bapak Haji. Gitu. Nah, jadi kayak komplek nih surga nih. Pertama, babul awal, al-babul awal itu pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah babul anbiya, pintunya para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, atau lagi orang-orang yang suka ngasih, murah, pemurah orang ini. Kita masuk gak para nabi itu, rasul bukan lagi, mati syahid. Oh, yang di Palestina tuh masuk nih, yang di Punjul tembak. Nah, enggak, yang punya sifat asqiyah sahih, dermawan,
yang bukan sifat kikir alias pelit alias pantat kuning gini. Sahi yang orang yang nanti suka ngasih nanti dia masuk pintu pertama namanya Darul Jalal. Darul Jalal yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih. Pintu kedua buat siapa? Babul Musallin, orang-orang yang suka salat. Ya, bukan cuma 5 waktu loh. Hamba mau beli apa dia rapat tuh. Ya, Zuhur 4. Ba'diyah mau beli 4, Zuhur 4, Ba'diyah 4. Karena duanya yang mu'akkad, yang 2 agak mu'akkad. Itu yang 2 aja susah di kemarin karena suka bodoh. Ba'diyah mau beli itu yang Zuhur. Bisa nggak bedain? Maghrib mana yang mu'akkad? Qobliyah, ba'diyah, mu'akkad. Qobliyah gak mu'akkad. Kalau dulu bisa kita tinggalin. Isya mana yang mu'akkad? Ba'diyah, qobliyah, gak mu'akkad. Gitu. Kalau zuhur, qobliyah mu'akkad, ba'diyah mu'akkad. Subuh itu dia qobliyah, sunnah tuh itu yang paling mu'akkad itu. Dari semua rawatib hanya sunnah subuh yang paling muakkad itu sunnah fajar. Ya, deh. Ini orang-orang yang ame sholat di masya Allah ya, yang duhanya nggak 24 belum jelasin ya, belum mikir tambah belum surat tasbih, awabin atau awabin. Tambah itu kalau silwangin sekumar nasa diganggu awabin sama apa ya? Zul iman. Habis maghrib, cuma kalau ngajar nanti nggak bisa tungguin jamaah ya. Sholli sunnatan awwabin wa hifzil iman rakaataini. Ya, rakaat pertama kalau nggak ada nakal ada pengajian gitu bisa tuh. Rakaat pertama be, inna anzalna, ya, apalagi kulhu 7 kali, falak anas 1. Rakaat pertama, kedua begitu juga. Waktu sujud baca tuh, apa? Betul waktu sujud, Allahu Akbar, Allahumma Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma ya lupa dia boleh. Allahumma inni saudatuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Nanti kalau malam Selasa tadi ngajar, kalau Jumat kalau ngajar sini nggak bisa, kalau Kamis di masjid tuh, kalau Sabtu musola nggak bisa nih gitu, tuh jemaah gitu ya, orang nggak lama juga tawafin. Nah jadi begini, yang orang suka sholat, tapi nggak cuma sholatnya, alladzi yuhsinunal wudu, yang wudunya dibenerin, 3 tuh masya Allah, ya rapi, wudunya lah, nggak wudu apa sih, cekok yang nah, ya itu ini agak beres menunggunya, ya. Dan rukun sholat juga diperhatiin rukun-rukunnya, ya. Dan orang-orang begini insya Allah maksudnya bab yang kedua dari pintu syur namanya apa? Darussalam. Darussalam. Yang ketiga babul muzakin, pintu orang-orang yang suka ngasih zakat, berzakat. Tapi orang yang ada nih, ya. Kalau di Jakarta udah zakat mal aja, zakat dagangan ya. Kalau di zakat pembeng sama kebun, itu di mana? Kampung, tahu bapak punya kalau di kampung pembeng sama kebun itu 40 ekor dapat zakat dengan zakat itu ya, 30 ekor, ya. Kalau yang punya sawah gitu, ya. Jadi sawah kalau di kampung banyak itu 10 ekor, sini bisa. Nah itu. Dan itu yang punya zakat, tapi ditibian musim dengan hati yang ikhlas ya, nggak suka kubit-kubit. Ini mau nggak berzakat nggak makan nih. Aduh orang kita gitu ngomongin, sini orang miskin ini jangan ini, miskin. Ini ngasih kita apa ya? Ngomongin rakit, ada tuh nggak boleh tuh. Ya Allah, kalau kita sudah kasih, ngomong kayak mana orang beli cakap. La tudhiru shadaqatikum bil manni wal adha.
Itu namanya deh. Itu pintu berapa? Yang ketiga, yang keempat, babul amirina bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini FPI yang suka merintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ya balik gitu. Skupi cuma anak bini doang gitu. Tetangga berani nggak? Sholat yuk gitu. Bisa kayaknya bilang mau sholat deh. Ya ada itu jalan dari rumah ke musola gitu. Gue ngomong takut salah, gue ngomong salah. Tuh yang ngomong hebat. Amr bil ma'ruf. Zaman dulu MZ pernah bilang gitu. MZ lebih susah deh ngajak melarang orang minum ketimbang nyuruh sok. Sekarang lah mau jangankan melarang orang minum, ngajak soal juga susah. Alah soal amat sih orang gitu, takut gitu amat, tapi baper ya. Ya Allah, gitu. Lalu siapa sih gitu? Ya, begitu jadi ya. Ya gitu ya. Nah itu bab yang keempat, yang keempat apa namanya? Jannatul khuldi. Bab yang keenam, pintu keenam namanya babul hujjaj. Bukan, kelima ya belum. Babu man yaqra'u nafsahu. Pintu yang orang yang bisa memutus nafsu dia, memotong dari syahwat dan mencegah daripada hawa nafsu dia. Kenal perempuan, boleh mau kita ajak makan ya. Mesti pikir kita, jangan begitu aja, dosa tuh. Udah, jadi diri muda, ayo, jadi dirimu, kalian. Cuman itu mau memang kita kan pakai logika, mampu nggak? Satu aja gue, mikir, udah, nggak beres. Udah, tinggalin. Ayo aja begitu. Terus selingkuh bunyi, nggak boleh. Kalau mau, nikahin. Gitu. Pertanyaan sanggup nggak? Kalau saya berani, laki-laki bisa ngomong, bisa ngomong. Tuh bohong ini boleh gak ini? Boleh. Ini buat senang boleh gak ini? Masalahnya dia berani kan? Berani kalau tahu sih berani aja. Kalau tahu bagus ya. Sebenarnya kita mampu nggak gitu mengolah dua pusing, satu pusing nggak? Dua bini dua pusing. Aku nggak kira-kira. Nah gitu aja deh. Sambut gue, udah tinggalin. Teman-teman deh, ini bahaya nih. Penyakit namanya syahwat. Itu perempuan mau jadi kapan? Mau aja itu perempuan. Iya. Ada yang punya kapan gitu? Ya lagi. Iya. Yuk, next ayo gitu. Yuk ngapain? Tahu nih kita punya bini anak tahu tapi kenapa jangan perempuan gitu? Mau aja kita jalan aja. Mungkin nggak begitu kali ya. Gitu mungkin. Ini mencegah syahwat tuh. Aduh, bahaya. Tinggalin di kafe sih diblokir nomornya. Maaf. Sekian lama. Takwa. Takut kamu ya? Maaf ya, online saya takwa. Takut. Ya gitu ya. Itu contoh ya, memutus syahwat tuh ya. Yang lain banyak, ya itu lain banyak, ya punya duit, suka nyawer, suka nih, terus banyak aja gitu loh, ketahuan gitu, digoyang-goyang gitu, yang cedan, kalau corek giginya itu ya bener gak sih? Kalau yang 20.000, pegang tingginya, ya kalau yang bocah dicium gitu ya. Aduh, nah itu suatu beres nih, nggak beres. Kita dari pagi sampai sore ngumpulin, kita udah habis buat gimana? Alhamdulillah. Biarin. Ya, apa emaknya memang kan ya, kalau yang pulang udah bulan, tentunya aku yang alhamdulillah jangan dia nih, itu putusin tuh kemauan yang mau begitu, kalau bisa tuh dia masuk pintu yang terima tuh namanya Jannatun Na'im gitu ya. Nah yang keenam
Itu yang orang-orang yang suka pergi haji dan suka yang umroh. Mudah-mudahan ya, yang berhaji dan yang suka umroh itu namanya Jannatul Firdaus, yang terbuat dari emas berwarna merah. Nah yang ketujuh, babul mujahidin, orang para pejuang nih, ya para pejuang yang mati syahid di medan perang. Wow, Masya Allah, kita ini orang Palestina ya. Nah, mereka masuk pintu yang ketujuh dulu, namanya Jannatul Adlun. Yang terakhir, yang pintu ke-8, pintunya orang-orang yang bertakwa, yang mencegah pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Ya, bisa nggak kita? Bisa kali ya. Kita wah, boleh. Ya gitu. Ya Allah gitu ya. Paling nggak mau tuh, ya. Dan beramal kebaikan bakti orang tua, silaturahim, gitu ya. Nah, ini kalau orang-orang yang rajin silaturahim, ini masuk pintu yang ke-8. Namanya Darul Qoror. Dan di surga juga ada danau, namanya telaga dan sama ya, namanya Al-Kautsar. Ada doa tuh, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna, bukan tuhrim ya, tahrim. Wala dan tuhrim salah. Wala tahrimna fil jinani ruqyatah wasqina min haudihil mawrudi. Bila kami minuman dari haudi telaga Nabi Al-Kautsar, sekali minum gak bakal haus lagi ya. Nah, penghuni surga sebelum dia masuk surga, setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu melewati 2 sungai, 2 mata air. Tapi di situ ada pohon tuh, setelah jembatan Shiratal Mustaqim ada sokoh, ya, semacam lahan, ada pohon-pohon rindang. Di bawah tuh pohon ada 2 mata air ya. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Nah, ahli surga ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim selamat, udah ngekos ke bawah, ya. Nah, kemudian mereka tadinya udah bangun dari kubur, dihisab, dimizan terus, ya, diri di atas matahari, panas matahari, dan berhasil melewati neraka di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Datang ke ini itu di mata air ini. Yang pertama diminum tuh dari salah satu mata, kan ada 2. Ya, satu diminum, ini diminum. Kalau itu air nyampe ke dada mereka, kharaja, keluar setiap yang ada dalam dada mereka, hati mereka yang jelek-jelek itu hilang tuh. Hasud, dengki, getek, apa sih, rasa benci sama orang udah ada gitu. Setelah minum dari mata air itu. Kemudian kalau itu air udah masuk ke perut, ini penyakit yang di perut habis semua. Apa dia tuh? Rambut, apa tuh juga ya? Bersih perutnya dulu, nggak lagi mau nggak kencing lagi. Nah, kemudian zahir batin mereka bersih. Kemudian datangi ke sungai yang kan ada 2. Nah, dimandi tuh. Nah, pas keluar mandi itu wajah mereka kalau komar lailatul badri kayak bulan purnama, cakep gitu. Jadi bersihin keluar baru masuk ke dalam surga, gitu ya. Nah, ini kita ada gambaran ya. Nanti surga kali ini bukan Firdaus. Ya kita sih baca dari sini aja ini. Masing-masing kan gini, ada beda sumber riwayat hadis gitu. Kalau dari sini dari sini kita sudah mendapat kabar ada ini. Memang sini surga Firdaus yang ke-6 ya. Tapi kan surga kan bukan kayak neraka gitu. Dia akhirnya mungkin gambaran kita tahu tuh
Yang paling tinggi sudah Firdaus ya juga dari segi versi sumber hadis yang lain, gitu ya. Kayak harus ada ya kata Nabi Adam turun sama siapa anaknya itu yang 2 orang dia, itu kan beda apa banyak sumber hadis juga hadis ya. Baik lanjut ya. Nah, so dengan lagi di penting ini ya. Ya, di sini yang bilang Nabi melalui sanad sahabat yang bernama Abu Hurairah. Hadis ya ini, hadis ini hadis ya. Demi zat Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga, yazdaduna kulla yaumin jamalan wa husnan, bertambah cakep, bertambah ganteng setiap hari. Bagian begini, kama yazdaduna fid dunya, sebagaimana kita di alam dunia tiap hari tambah berubah, tambah ubanan. Di sono tiap hari besok tambah ganteng. Gimana Allah punya kuasa dalam menciptakan manusia? Udah, di sono beda sama di sini, beda alam. Ya beda alam. Di sono ya, waharoman tuh tambah tua, tambah keriput. Kalau di alam dulu, baliknya di sono tambah ganteng. Yukto ar-rajulu quwwata mi'atin, satu orang laki-laki diberikan kekuatan 100 orang laki-laki dalam makan, minum, dan nyampurane bini. Dikasih kekuatan bukan 40, berarti kan 40 dia. Kalau cuma 100 orang. Jadi kalau yang dingin 50 terus kurang. Nah, kalau cepet baru bisa yang minum. Kan ini nah ya, itu karena satu orang diberikan kekuatan 100 orang laki-laki dalam mulai makan dan minum dan nyampur rame bini gitu. Dan misalkan makan minum bukan karena haus, karena kenikmatan aja begitu. Nggak haus, nggak lapar, karena kenikmatan. Makanya dalam surga nggak ada tidur, nggak ada BAB sama BAK. Karena itulah di surga nggak ada kloset, nggak ada spiteng, nggak ada pantry, nggak ada kompor. Kompor nggak laku di surga, nggak ada gas, nggak ada. Pesu nggak ada laku pesu. Iya, ada sampah gitu. Karena bangunan yang paling megah juga di sini pasti ada apa? Ada, iya, bengkungkam buang indah itu. Tetapi ada TV, ada dapur, ada kloset, ada itu kebutuhan kita kan dasarnya. Masukin, keluarin, itu kan kompetisi sirkus manusia. Tuh namanya limbah. Sebabnya limbah dari sisa makanan yang enggak terserap kami tubuh, ada limbah, mesti dibuang. Kalau dibuang di dunia ini bahaya. Orang bahaya kalau nggak bisa BAK bahaya itu 5 hari, itu bahaya itu. Nggak bisa habis minggu bahaya, tuh ya. Itulah. Tapi saudara nggak ada BAB, nggak ada BAK, nggak tidur. Usah tidur nih, emang gitu kan? Kok nggak tidur? Karena suasana keadaan itu adalah momen, hanya momen kenikmatan, dan Allah nggak mau membuat umatnya melewati momen tadi. Akhirnya, contoh simpel aja, bola antara Indonesia lawan Bahrain, yang kita dikatakan oleh wasit itu. Karena Indonesia yang ini yang menang nih, yang satu sampai jam 3 ya. Pasti yang gila-gila tungguin tuh. Tungguin nggak? Tungguin. Bilang jam 10, jam 12 tidur dia. Jadi kesian, bangunin jam 4, jam 5. Ngantuk kan? Ngantuk bukan begini. Kesian dia capek. Kenapa? Kehilangan
Momen tadi kan ada serangan, enak nggak? Katanya begitu ya, nggak enak. Betul hasilnya gitu. Beda nih, itu betul nggak sih? Ansur kurang yang mau bola gitu. Ya benar. Gitu ya. Nah itu dia. Jadi kenapa tuh nggak ada tidur? Karena Allah nggak mau melewatkan momen. Kalau di dunia tuh itu apa? Kebutuhan. Dasar manusia kebutuhan, gitu ya. Pernah ada tidur, ya. Baik, ini masih banyak nih. Terus satu lagi deh ya. Ini Ustaz sampai menukil daripada Al-Baqarah ayat 25 ke kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tiap kali mereka diberi rezeki kasih makan dari buah-buahan, ya satu makan mereka bilang ini kayak yang kemarin tapi beda adanya, ini lebih enak gitu. Mangga yang kemarin sama yang sekarang enakan kok sekarang nih, tapi kayak kemarin untuk buahnya gitu. Jadi nggak ada istilah bosen di surga. Yang siapa yang udah potong nih? Udah potong ya, yang kita bilang mahal ya. Yang punya duit sih bisa nggak tiap hari durian montong? Bisa tiap hari. Tiap hari makan durian montong seminggu montong. Gimana? Tinggi. Satu, kedua apa? Bosen. Kalau kuat, bosen nggak? Enak kan durian montong mulu. Begitu. Di sana nggak ada kata-kata bosen, nggak ada. Itu dia. Wa utubihi mutasyabiha. Nah, ini walahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka penduduk surga di dalam surga azwajun, istri dari bidadari atau yang lain dari wanita dunia nih. Jadi dan dikasih istri selain bini kita yang di dunia nih. Jadi kita esok ketemu nih bini kita. Benar ketemu ya. Kalau beli juga taat kepada Allah gitu. Allah ketemu gitu. Dalam surga anak kita, bini kita gitu. Nah selain bini kita yang ada sekarang ini, kita siapin mudah-mudahan faktor dua roda. Telah datang hadis anna nisa ad-dunya, perempuan dunia kalau masuk ke surga itu lebih cakep dari bidadari. Itu bidadari itu keringatnya jatuh setetes ke laut, laut jadi wangi interneti. Kalau fisik perempuan kurang tahu berapa ini kan fisik ya, wangi, minyak paling wangi gitu. Itu bidadari. Tapi bagaimanapun indahnya bidadari ya, itu kalau dibandingkan dengan wanita dunia yang masuk ke surga jauh kalah dengan wanita dulu. Karena wanita perempuan benar. Kalau berdasarkan apa sih langsung pun fayakun. Kalau wanita dunia dari Allah, didikan anak bapak yang baik, jadi perempuan yang baik, ibadah, bisa masuk surga. Beda dengan wanita bidadari. Kalau bidadari yang walaupun ini dia masuk surga, ini perempuan dunia. Kan perempuan kebanyakan di mana? Neraka. Nah kemudian telah datang hadis anna kulla rajulin, setiap satu laki-laki bisa punya bini menikahi 4.000 perawan bi arba'ati alafi dzikrin, bisa punya bini 4.000 perawan. Wah, ibu tuh maaf ya kalau sih bilang sebut serah ibu ya, saya cuma menjadikan doang ya, benar saya bisa tuh dari puluh gitu ya. Jadi 4.000 perawan wala tamaniyati alafi ainin, 8.000 maaf janda gitu. 4.000 sama 18 ya, 12.000. So, gimana bagi waktunya? Ilmu bayangin. Ayo, gimana? Keburu nggak waktunya? Ayo, ingat satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di alam. Iya.
setahun juga beres, gini. Iya, kan beda setahun kan? 1000 tahun, 2 hari baru tahu. Gitu, ya. Dan tambah lagi 100 bidadari gitu, ya. Itulah apa? Ahli surga, ya. Itu suci daripada nggak nipas, nggak imusan, nggak jongenan, gitu ya, nggak berekan, nggak hamil, nggak melahirkan, ya. Itulah perempuan surga. Bukan gadis gitu, ya. Ini kan apa? Maunya apa? Surga ya. Itulah sedikit mengenai mudah-mudahan ya. Tadi itu ada pintu-pintu tuh ya. Yang saya itu dia pintu yang menahan syahwat itu ya. Insyaallah. Makanya itu dia. Kalau laki, lo di dunia, Anda waktu laki melihat perempuan model macam-macam, kita pengen nggak boleh, dosa. Jangan tahu siapa sono. Lu perlu mau model kayak gimana gitu. Lu saya tuh pakai ini tuh berarti mau model gimana enggak? Ada begitu. Nah, perkatakan lagi. Waktu ada ngajar mama tuh di musola, tanya teman tuh, Ustaz, anak laki-laki dong. Perempuan gimana? Pernah gimana jawabannya dia? Udah masih simpel. Kalau ada perempuan yang ngomong begitu, berarti itu perempuan gatel. Paham? Sebab di dalam dunia aja perempuan yang gitu malu untuk ngomongin masalah gitu. Tabu buat mereka. Karena mereka ada walaupun di budi tinggi, tapi itu apa? Asal malu. Kalau kita sih iya. Wah gitu kan. Dia nggak mau. Gitu. Dan yang tadi jangan takut, umpama ada. Jadi gini, tak bisa ada perempuan dari kecil sampai gede sampai gadis belum sempat nikah udah menikah. Gimana itu saat ayo siang? 4.000 enggak? Dia bisa kata apa? Istri itu ahli surga. Timbul lagi lagi Ustaz cemburu dong. Nah, itu sebelum surga apa minum? Tadi sudah kata, udah nggak cemburu lagi nggak ada. Gitu. Ibu ngomong cemburu kali mana? Di dunia nggak ada udah. Oh didukung sekarang tuh. Terus gitu. Terus jangan jawaban, gitu ya. Dan sedikit mengenai gambaran surga ya, kembali kepada kita materi. Begitu. Nah, jadi jawaban apa ya? Tadi apa ya? Kata yang malaikat, ya Allah, itu deh surga buat kita aja deh. Dunia buat anak manusia. Gitu. Kan kau yang bilang bumi siapa yang urus? Khalifah siapa? Anak Adam. Nah, apa jawaban Allah? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la aj'alu salihal dzurriyyati man khalaqtu biyadi. Aku enggak akan menjadikan orang-orang yang soleh dari turunan yang aku ciptakan langsung dengan tanganku. Siapa? Nabi Adam, cucunya, anak cucu yang soleh-soleh. Aku nggak mau jadikan kaman sebagai sama seperti makhluk yang aku kuntulah apa? Kun fayakun, malaikat. Mereka kun fayakun, dari wudhu jadi malaikat. Itu ya tasbihnya orang jadi malaikat. Itu kan kun fayakun namanya. Kata Allah, ada malaikat. Orang karena manusia di dunia itu berat. Ada siapa? Oh enggak akan aku sama mereka sama kalian, beda. Tapi yang dijawabin, Allah kagak terima. Kalian bisa tinggal di surga, tapi anak Adam punya hak untuk masuk. Tapi kan minta nawaran dari mereka, udah deh ya Allah, maka buat kita aja deh, gitu ya. Allah nggak bisa. Kalau kalian tuh nggak sama dengan anak Nabi Adam. Di sini kita lagi ya. Apa ya maksud di sini? Allah si musawwir ingin menjelaskan, disinilah Allah apa? Mengumpulkan manusia dari, nah itu poinnya. Dari ini hadis kita bisa ambil kesimpulan Allah mengumpulkan kita ras manusia dari malah bagaimanapun diri kita Allah kasih. Mudah-mudahan kita nggak
ilahilas turil firdaus si ahlan wala akwa alan naril. Orang-orang kayak gitu ya, sebelum ada yang apa itu muka sempak ya, ada pin gitu ya, ada obeng, udah kayak gitu ya, mudah-mudahan Allah bisa kasih. Karena kan nanti ada syafaat nanti syafaat para guru, mudah-mudahan dengan amal yang pas-pasan Allah bisa dijadikan kita harus walaupun gampang ya wafat wafat hadis ini al-marwi. Kita lanjut malam Jumat yang akan datang. Wallahualam bishawab. Ya Rabbana taqabbal bi annana rabbana wa annana asyrafna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala